Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Meskipun di tengah pandemi seperti ini, kita harus tetap sehat, kita harus tetap menjaga imun tubuh kita dan menjaga pola makan kita. Dan jangan lupa selalu menerapkan 3M. Selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Sepertinya hadir semua ya. Nah, gimana nih? Anak-anak udah siap belum untuk belajar matematika hari ini? Harus siap ya, meskipun kita dalam keadaan yang memang harus mengharuskan kita belajar daring. Namun, tidak mengurangi esensi dan semangat kita untuk belajar ya. Nah, anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar mengenai macam-macam himpunan. Ada apa aja coba? Yang pertama, diantaranya ada himpunan kosong, kemudian ada himpunan bagian dan sebagainya. Nah, hari ini kita lanjut ya ke operasi himpunan. Nah, apa sih tujuan belajar dari operasi himpunan? Yang pertama, peserta didik dapat menyatakan irisan dari dua himpunan. Yang kedua, peserta didik dapat menyatakan gabungan dari dua himpunan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyatakan selisih dari dua himpunan. Dan untuk yang keempat, peserta didik dapat menyatakan komplement dari dua himpunan. Sebelum masuk ke materi, Umi punya video pembelajaran nih. Video motivasi dalam belajar matematika. Ditonton dulu ya, selamat menyaksikan. Sekarang jadilah matematika, jadinya matematika. Bagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? TK udah mulai ngafalin angka, SD udah belajar tambah, kurang, kali, bagi. Di SMP, ketemulah kita sama si X, Y, dan Z yang selalu dicari-cari nilainya. Belum lagi, di SMA kita kenalan sama yang namanya limit, diferensial, integral. Masuk kuliah, apapun jurusannya, ujung-ujungnya reunian lagi kita sama statistika. Sudahlah, terima saja kenyataan bahwa memang sesungguhnya hidup kita nggak bakalan bisa jauh-jauh dari yang namanya matematika. Belajar matematika itu bukan buat dipakai beli cendol, terus bilang ke mamangnya, "Mang, beli cendol ya sebanyak X, di mana X itu adalah hasil dari 3X tambah 5 sama dengan 2X tambah 7. Dijamin, mamangnya bakalan langsung pergi dan gak mau pusing layanin kamu. Gak gitu juga, teman-teman. Belajar matematika itu nggak kayak makan mie instan yang saat itu lapar, saat itu masak, dan saat itu juga kenyang dan merasakan betapa nikmatnya rasa mie instan itu. Dengan belajar matematika, otak kita secara tidak langsung sedang diasah untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan logis. Mengerjakan soal matematika itu ada langkah-langkahnya. Kita nggak bisa loncat-loncat ataupun ngacak. Harus runut dari A sampai Z kalau ingin ketemu jawabannya. Nah, kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis inilah yang kita perlukan dalam menghadapi masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari kita suatu hari nanti. Gak kepikiran kan? Belum, kan sekarang masih diasah otaknya. Dari matematika pula kita belajar tentang kesabaran dan keyakinan bahwa sesulit apapun soal pasti akan ada jawabannya. Bahwa sesulit apapun cobaan hidup pasti akan ada jalan keluarnya.
Yang penting, kita tetap sabar dalam menjalani segala proses dan tentunya tetap berusaha untuk mencari jawaban tersebut. Kalau sabar tanpa usaha sih nggak akan ketemu juga sama jawabannya. Next, kita juga belajar dari matematika tentang indahnya kebahagiaan setelah perjuangan. Dalam ya. Pernah nggak sih kalian merasa begitu bahagia bisa menemukan jawaban setelah melalui proses perjuangan panjang mengerjakan soal yang penuh dengan drama? Gak bisa diungkap dengan kata-kata kan bahagianya seperti apa? Itu tuh berasa kita udah menjadi orang yang paling pinter sedunia. Berlebihan sih, tapi intinya dari sini kita jadi bisa lebih menghargai lagi proses, bukan hanya sekedar hasil. Atau nih, matematika juga mengajarkan kita tentang makna kesetiaan. Bahwa 1 ditambah 1 sama dengan 2, tak ada yang lainnya. Karena matematika itu ilmu pasti, jadi kalau soalnya A, jawabannya pasti B. Atau soalnya C, jawabannya ya pasti D. Gak ada tawar-menawar. Setia banget kan mereka antara soal dan jawabannya? Sama halnya kayak kamu dan jodoh kamu. Gak akan tertukar kok, tenang aja. Oke cukup, kalian semua bisa baper gara-gara matematika kalau dilanjutkan. Itu hanya sebagian kecil manfaat dan makna dalam belajar matematika. Memang sih, dari luar terlihat menyeramkan, tapi siapa yang tahu, di balik itu semua matematika penuh dengan makna dan hikmah yang mendalam. So, jangan mudah putus asa dalam belajar matematika. Jadilah siswa yang tangguh pantang mengeluh saat mengerjakan soal matematika. Dan janganlah menjadi siswa yang belum apa-apa, baru baca soalnya aja, udah nyerah duluan sebelum mencoba. Semoga bermanfaat, dan mari kita mulai bersahabat dengan matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, itu dia ya video motivasi belajar matematika. Semoga dengan kalian telah menonton video motivasi belajar matematika, kalian dapat termotivasi dan lebih giat lagi dalam belajar matematika. Dan ternyata belajar matematika tidak sekaku dan semenyeramkan yang kita kira ya. Matematika juga ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kita. Di antaranya matematika mengajarkan kita untuk selalu sabar. Matematika juga mengajarkan kita untuk selalu berpikir kritis, sistematis, dan juga logis. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Operasi himpunan. Yang pertama ada irisan. Yang kedua ada gabungan. Yang ketiga ada selisih. Dan yang keempat ada komplement. Apa sih itu irisan? Nah, ini dia ya. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B. Kemudian, irisan juga dinotasikan seperti ini ya, seperti N kecil. Contohnya, apabila kita mempunyai himpunan A dengan anggota A, B, C, D, dan E, kemudian himpunan B dengan anggota E, C, E, G, K, maka kita cari anggota himpunan A yang sama dengan anggota himpunan B. Kita coret ya anggota himpunan mana saja dari A yang dimiliki oleh B. A tidak ada di B, kemudian B kita coret ada di B, kemudian C juga dimiliki oleh B, kita coret. Nah, kemudian D tidak ada di B. Nah, E juga ada di B ya, kita coret. Nah, maka setelah kita mengetahui
anggota A dan anggota B yang beririsannya, maka kita tulis seperti ini. A irisan B sama dengan dalam kurung kurawal yaitu B, C, dan E. Nah, kita lanjut ya. Selanjutnya ke gabungan. Definisinya, gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan juga dinotasikan seperti ini ya, seperti U. Contohnya, jika kita mempunyai himpunan A dengan anggota A, B, C, D, E, dan himpunan B dengan anggota B, C, E, G, K, maka kita gabungkan saja dari kedua anggota himpunan ini. Maka bisa langsung kita tulis, kita daftarkan dulu anggota himpunan yang pertama yaitu A, B, C, D, dan E. Selanjutnya kita daftarkan juga anggota dari himpunan B. Karena B, C, E telah kita tulis, maka langsung saja kita tinggal menulis G dan K. Nah, ini dia definisi dan contoh dari gabungan. Nah, sekarang kita lanjut ke selisih. Nah, definisi dari selisih, A selisih B adalah himpunan dari anggota A yang tidak memuat anggota B. Selisih juga dinotasikan seperti ini. Contohnya, jika kita mempunyai himpunan A dengan anggota A, B, C, D, E, dan himpunan anggota B dengan anggota B, C, E, G, K, maka kita cari dari anggota himpunan A yang tidak dimiliki oleh anggota himpunan B. Kita coret anggota himpunan A yang juga dimiliki oleh anggota himpunan B. B dimiliki oleh anggota himpunan B ya. Kemudian C juga sama dimiliki ya. Kemudian D tidak ada, E ada di himpunan B. Nah, yang tidak kita coret dari anggota himpunan A ini merupakan selisih dari A selisih B. Maka langsung bisa kita tulis A selisih B sama dengan dalam kurung kurawal A, D ya. Nah, selanjutnya yaitu komplement. Definisinya, komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dinotasikan seperti ini. Nah, ini dibaca A komplement. Contohnya, jika kita mempunyai himpunan A dengan anggota 1, 3, 5, 7, dan 9, dan kita juga memiliki anggota himpunan S dari 1 sampai 10, kalau ditanyakan A komplement, maka kita cari anggota himpunan S yang tidak dimiliki oleh A. Kita coret anggota himpunan A yang juga dimiliki oleh anggota S. 1 dimiliki juga oleh S. Kemudian 3 dimiliki juga oleh S ya. Kemudian 5 juga dimiliki oleh S ya. Kemudian 7 ada juga di S. Kemudian 9 juga ada di S. Nah, dari anggota S mana saja yang tidak dicoret? Nah, kita lihat anggota S yang tidak dicoret, yaitu ada 2, 4, 6, dan juga 8 dan juga 10 ya. Nah, anggota S yang tidak kita coret itu merupakan A komplementnya. Maka dapat langsung kita tulis A komplement sama dengan dalam kurung kurawal 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, itu dia contoh dari A komplement. Kita lanjut ya.
Nah, untuk menguji pemahaman kalian, Umi punya soal latihan nih. Nih, kenapa sih matematika itu harus selalu dijelaskan definisinya apa, dikasih contoh soal terus latihan. Nah, kenapa sih matematika selalu ada latihan soal? Ini untuk menguji dan mengasah, untuk menguji pemahaman kalian dan mengasah otak kalian, biar kalian terbiasa dalam mengerjakan soal matematika, untuk mengasah skill kalian dalam belajar matematika. Nah, sekarang Umi punya 3 soal nih. Diberikan himpunan A dan B sebagai berikut. Nah, untuk soal yang pertama yang ditanyakannya yaitu yang A irisan dan yang B adalah gabungan. Kemudian untuk soal yang kedua yang ditanyakannya yaitu A selisih B. Dan untuk soal yang ketiga yang ditanyakannya yaitu komplement dari A. Nah, Umi kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan soalnya. Dimulai dari sekarang. Nah, 10 menitnya telah berlalu ya. Gimana, udah beres mengerjakan soalnya? Yuk kita bahas ya. Nah, untuk jawaban nomor 1A yang ditanyakannya tadi kan A irisan B. Nah, jawabannya 2,5. Kenapa? Karena irisan himpunan A dan himpunan B dituliskan anggota yang menjadi elemen dari kedua himpunannya. Nih, 2 dan 5. Tadi kan irisan kita cari anggota himpunan dari A dan B yang sama. Kemudian untuk jawaban yang B yang ditanyakannya adalah A gabungan B. Jawabannya 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9, dan 10. Nah, ini merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Kemudian untuk jawaban yang nomor 2 yang ditanyakannya adalah A selisih B. Nah, hasilnya yaitu 8. Ini merupakan selisih dari A selisih B. Tadi kan selisih kita cari anggota himpunan A yang tidak ada di anggota himpunan B ya. Kemudian untuk jawaban nomor 3 yang ditanyakannya tadi komplement A. Maka kita cari dari komplement B yang tidak ada di komplement A anggotanya. Nah, maka hasilnya seperti ini ya, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Nah, ini dia ya jawaban dari soal-soal kita barusan. Nah, sekarang kita review kembali ya. Nih, irisan, kunci jawabannya adalah cari angka yang sama di kedua himpunan. Ingat, cari angka yang sama di kedua himpunan. Jika kita punya dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, terus ditanyakan A irisan B, maka cari angka yang sama atau anggota yang sama di himpunan A dan di himpunan B. Kemudian untuk gabungan, tuliskan semua anggota dari kedua himpunan tersebut ya. Kalau misalkan ada dua himpunan A dan himpunan B, kemudian ditanyakan gabungannya, maka daftarkan semua anggota himpunan A dan himpunan B. Kemudian yang ketiga ada selisih, cari yang berbeda. Kalau kita punya dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B, cari anggota himpunan yang tidak ada di himpunan B, cari anggota himpunan A yang tidak ada di himpunan B. Kemudian untuk yang komplement, kalau ditanyakan A komplement B, maka cari anggota komplement B yang tidak dimiliki oleh anggota komplement A. Nah, itu dia ya pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai irisan. Kata kuncinya adalah tadi cari anggota yang sama dari kedua himpunan. Yang kedua ada gabungan, tulis semuanya atau daftarkan semua anggotanya. Yang ketiga ada selisih, kalau ditanya A selisih B, maka cari anggota A yang tidak dimiliki oleh B. Dan yang keempat ada komplement, kalau ditanya A komplement B, maka cari anggota himpunan B yang tidak ada di anggota himpunan A. Nah, itu dia ya mengenai operasi himpunan.
Jangan lupa selalu berlatih dan pelajari lagi materi mengenai himpunan di rumah ya. Nah, untuk materi selanjutnya minggu depan, pelajari dulu di rumah mengenai materi diagram pen. Ya, jangan lupa pelajari dulu di rumah untuk materi minggu depan, yaitu mengenai diagram pen. Oke, cukup sampai di sini pembelajaran hari ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.